Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cerita wawan dimanapun Anda berada? Sekarang kita sedang berada di UD Sunan yang kedua. Bisa dilihat saat ini saya sedang membangun petak tambak. Nah seperti ini. Ini ukuran petak tambaknya yang sudah di HDPE. Ini ukuran 5x11. Yang sampingnya ini ya, yang ini ukuran 7x11, sampingnya 7x11. Dan yang petak yang satunya ini itu ukurannya 21x11. Saat ini masih on progress pembangunan, dan nanti kita akan pada saat tebar perkiraan di tanggal 20 Februari akan saya videokan. Baiklah sahabat cerita wawan dimanapun Anda berada, kita tidak membahas tentang bagaimana produksi atau bagaimana cara membuat petak tambak ini, tapi saat ini saya ingin fokus ke kolam sebelahnya. Nah, alhamdulillah berkat kerja keras UD Sunan sudah dari terpal menjadi HDPE. Tapi HDPE-nya yang kecil saja, yaitu 200 mikron. Saat ini kemarin kita sudah angkat di DOC 45 karena kena MIO yang sangat ganas. Tetapi alhamdulillah masih cuan. Tebar 250.000, densitas 500 per meter, masih mendapatkan hasil 2 ton dengan size 140, 160 dan 180. Nah, yang sebelahnya itu sekarang sudah DOC 65. Nanti kita akan sampling. Baiklah petani Indonesia, bisa diperhatikan ini petak tambak saya tebar 300.000 ekor benur, yaitu densitas 600 per meter. Ini sudah DOC saat ini 12. Dan airnya alhamdulillah plankton hijaunya tinggi sekali. Ini seperti BGA. Dan nanti bagaimana caranya kita menyelesaikan BGA ini agar plankton hijaunya kalah dengan plankton coklatnya. Biasanya kalau plankton hijau begini, kalau dibiarkan udang akan mengalami gejala-gejala seperti penyakit-penyakit AHPND, WFD dan lain-lain. Nah, saat ini kita ingin sampling dulu ya. Kita ingin sampling untuk petak tambak yang satunya. Ini adik saya sedang sampling. Saat ini DOC 62 sepertinya ya, 62 hari karena saya tidak lihat catatan. Nah, udang yang petak tambak ini yang saat ini sedang disampling, pada saat DOC 15 sudah terkena AHPND. Tapi alhamdulillah membaik, walaupun sebenarnya tidak pernah ditemukan bagaimana mengobati AHPND. Kemarin secara berkala disipon dan saat ini juga kematiannya menurun. Terjangkit AHPND pada saat DOC 15 dan sekarang bertahan di DOC 62 hari. Nah, kita lihat udangnya. Kecil aja, Bi. Oke. Ini karena belum ada jala sampling, jadi kita pakai jala panen. Jadi ini kita tebar densitas rendah, yaitu memakai densitas 100 per meter. Ini belum pernah parsial. Rencananya apabila udang ini bertahan, maka akan kita langsung angkat sampai finish. Mudah-mudahan. Perkiraan size 70 ini, 75, 78 seperti itu. Nanti akan kita lihat udangnya yang ini. Nah, udangnya sudah kita sampling, tidak pernah kita masukkan kembali. Nah, udangnya rata, perkiraan saya sekitar size 75-an ya. Seperti ini. Oke, gitu aja, Bi. Nah, kita akan sampling ya. Baiklah kawan-kawan, nanti kita akan bahas bagaimana cara menangani BGA. Ini kan sudah terlihat sekali bahwa air saya BGA. Nah, solusinya adalah pada protein skimmer. Nah, nanti kita akan lanjutkan videonya.
tentang bagaimana cara mengatasi BGA. Kebetulan kita akan sampling. Jadi videonya tidak saya jeda-jeda ya, jadi langsung saya sampling. Nanti biar kelihatan. Kita hidupkan dulu lampunya. Oke. Nah, kebetulan timbangan digitalnya ada di UD Sunan 2. Jadi kita pakai timbangan manual. Tidak lupa tetap gamping, dolomit, dan saponin. Saponin sudah habis. Besok kita akan beli lagi. Nah, kita memakai 2 varian pakan, yaitu The Host dan juga Evergreen. Saat ini The Host kita gunakan hanya sampai DOC 35 hari dan Evergreen sampai finish. Sedang disetting angka 0. Dipastikan pada saat sampling tidak ada air ya, jadi pakai jaring. Berat berapa? 5 on 500 ya? 500 pas? 500 lebih dikit. Itu ya. 500. Sebenarnya disarankan sampling itu di atas 1 kilo. Tapi karena ini agak menghemat karena udangnya sayang ya, kita akan hitung berapa hitungan samplingnya. Satu, ini sekali lempar 5. 2, 3, 4, 5, 6, 30 biji, 35, 38 ekor. Beratnya 500. Kita akan hitung ya. ,500 gram dibagi 35. ABW-nya 14 ya. 14 gram. Terus 1000 dibagi 14. Size 71, DOC 62 hari. Cukup oke? Itu sekilas tentang udang saya yang kemarin terkena AHPND. Jadi AHPND bisa kita atasi walaupun tidak bisa kita cegah kematiannya. Nah, baiklah kawan-kawan petani Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali ke pembahasan protein skimmer. Tadi terjeda karena sampling. Nah, sebelum saya mengenal protein skimmer, maka pada saat RBGA saya akan melakukan sirkulasi, di mana saya akan mengisi air dan membuang air. Bukannya malah tambah plankton hijaunya menipis, tetapi malah cenderung plankton hijaunya tambah banyak, maksudnya seperti itu. Jadi beberapa teman-teman teknisi saya tanyakan bagaimana BGA banyak, mereka mengatakan diberi ini, tetapi kenyataan di lapangan BGA susah sekali hilang. Nah, BGA sering terjadi dikala suhu air tambak menurun. Misalnya suhu air tambak biasanya di 31. Karena cuaca ekstrim, sering hujan, maka suhu air tambak ini turun menjadi misalnya 28. Ini menyebabkan plankton hijaunya mendominasi. Biasanya kalau plankton hijau mendominasi, udang ini nafsu makannya akan menurun, menyebabkan udang mengalami gejala-gejala penyakit seperti AHPND, WFD, MIU, dan lain-lain. Nah, setelah mengenal dari skimmer protein, akhirnya saya bisa mengatasi BGA. Ini protein skimmernya baru 1 hari saya jalankan ya. Jadi ini akan saya buat 24 jam hidup sampai BGA-nya nanti hilang. Bisa kita lihat ya, protein skimmer ini adalah mekanikal atau mekanik bakteri atau bakteri mekanik. Dia yang membuang, bukan seperti lactobacillus dan lain-lain. Dia langsung membuang. Nah, kita lihat ya, air yang dikeluarkan dari
skimmer protein. Kita cek biar kita langsung praktekkan ya. Kita pakai gelas karena tidak ada gelas laboratorium. Kita pakai gelas minum. Habis ini kita cuci lagi. Nah seperti ini. Kita praktekkan. Ini adalah air kolam. Ini air kolam. Oke. Ini air yang sudah diolah oleh skimmer protein. Seperti ini ya. Hijaunya masih ada ya. Tetapi nanti kalau sudah 2 sampai 3 hari hijaunya hilang. Dan ini adalah air yang diambil oleh atau dibuang oleh protein skimmer. Seperti ini. Dia benar-benar membuang hijaunya. Dia benar-benar membuang hijaunya melalui gelembung-gelembung udara atau gelembung-gelembung seperti ini. Kita memakai Venturi ya. Ini lubang Venturinya. Nah seperti ini. Nah bisa dilihat. Ini hijaunya benar-benar dibuang. BGA-nya atau plankton hijaunya dikikis habis. Sampai jutaan jumlahnya. Seperti ini ya. Ini bisa dilihat. Ini air limbahnya. Dan kita lihat. Kotoran-kotoran yang dibuang oleh protein skimmer. Bisa dilihat ya. Ini adalah hasil pembuangan limbah dari plankton BGA atau plankton hijaunya. Tuh seperti ini. Jelas sekali ya. Jadi kita ambil lagi. Ini adalah air tambak. Warnanya seperti ini. Karena masih ada kandungan plankton hijaunya. Ya, bisa dilihat ya. Saya fokuskan. Bukan ke freskonya tapi itu ya. Nah setelah dia dibersihkan, memang dampaknya tidak begitu kelihatan. Tuh, ya. Planktonnya menipis. Tuh, bisa terlihat ya. Oke. Yang dibuang sekali lagi upayakan untuk menyetel keran dari protein skimmer. Tidak boleh airnya langsung mengalir, tetapi harus pakai gelembung udara seperti ini. Nah, karena kalau mengalir deras seperti kucuran, sama saja dia tidak membuang. Karena tujuan dari Venturi atau gelembung udara ini adalah mengangkat kotoran-kotoran dari tambak. Seperti itu. Dia bisa membuang tom atau mengikis tom. Plankton apalagi bisa disikat habis plankton. Tetapi syaratnya tidak boleh setiap hari menggunakan skimmer protein. Jadi skimmer protein kita gunakan pada saat misalnya ada BGA, plankton terlalu tebal, jadi kita bisa bersihkan pakai protein skimmer. Jelas sekali kawan-kawan, ya. Tuh. Seperti teh hijau atau green tea, ya. Boleh Anda minum. Baik, untuk protein skimmer sendiri bisa Anda buat ya. Tetapi apabila Anda belum pernah beli, jadi tidak bisa buat. Jadi bisa Anda beli 1, 2 atau 3. Nanti akan Anda bongkar karena protein skimmer gampang sekali. Nah punya saya ini jenisnya adalah memakai pipa 8 dim. Keran manual ya, karena keran ini mahal sekali. Kalau yang 3 dim itu 600.000. Jadi 3 dim. Ini 2 dim ya. Jadi saya pakai pompa. Pompanya merek murah saja tuh. Dan innya adalah 2 dim. Itu jadi kita atur, kita putar agar ini menjadi gelembung seperti ini. Oke, semangat budidaya, belajarlah sampai negeri Cina bahwa budidaya tidak ada yang pintar, tetapi perlu pintar belajar dan tidak semua hal-hal yang saya share di video ini semuanya adalah obat, tetapi perlu kita pahami semua yang saya share di video ini adalah pengalaman pribadi saya dan tanpa ada rekayasa. Cukup benur yang direkayasa genetiknya. Tetapi kalau untuk budidaya, no rekayasa. Yang diperlukan adalah kejujuran dan ilmu yang kita miliki harus kita bagi ke semua petambak Indonesia agar budidaya udang Indonesia kembali ke era tahun 90-an yaitu menjadi penghasil perikanan nomor 2 atau nomor 1 terbesar di dunia. Salam sukses selalu dan salam satu Anco. Solusi budidaya gunakan protein skimmer. Solusi berhasil budidaya
gunakan pembelajaran, belajarlah, cermati, teliti, dan juga siasati. Salam sukses budidaya udang Fanami Indonesia. Sampai jumpa.